Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Zikrillah, nomor BP 1911022019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang berjudul pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Layaknya sebuah pasar, di pasar modal tentu ada beberapa produk yang diperjualbelikan. Contohnya ada saham, obligasi, reksadana atau ETF, dan produk lain seperti future option dan struktur waran. Berhubungan dengan saham, dikenal istilah IPO atau Initial Public Offering. Di dalam bahasa Indonesianya dikenal penawaran perdana ke publik. Dan perusahaan yang telah IPO disebut dengan perusahaan publik, yaitu perusahaan yang secara kepemilikan sahamnya diperjualbelikan di pasar modal, dan masyarakat dapat ikut serta dalam kepemilikan perusahaan itu dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Ada juga perusahaan privat, yaitu perusahaan yang kepemilikannya masih sangat terbatas. Maksudnya, perusahaan tersebut hanya dimiliki seperti pendiri, keluarga, karyawan, perusahaan investasi, dan orang tertentu. Dengan begitu, perusahaan tersebut tentu kita masyarakat tidak dapat membeli saham perusahaan tersebut. Berbeda dengan perusahaan publik, ada beberapa keunggulan yang dapat diperoleh oleh perusahaan publik, yaitu pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Perusahaan publik wajib bersikap transparan dan terbuka dalam mengungkapkan kondisi sebenarnya perusahaan. Perusahaan publik juga memiliki kewajiban melaporkan informasi keuangan kepada bursa. Dengan begitu, perusahaan publik dapat dengan mudah memperoleh opsi permodalan dari berbagai pihak. Yang kedua, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Saham perusahaan publik yang diperjualbelikan di masyarakat memudahkan pihak investor untuk dapat membeli dan menjual porsi kepemilikan sahamnya pada perusahaan. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Saham perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal, perusahaan dapat mengetahui nilai dari perusahaannya di pasar dibandingkan nilai buku. Hal ini tidak dapat terjadi jika perusahaan masih bersifat privat. Di samping keuntungan, tentu ada kerugian dari go public, yaitu pertama, biaya laporan yang meningkat. Hal ini terjadi karena ada kewajiban pelaporan keuangan perusahaan dan ada biaya lain penunjang proses pelaporan. Yang kedua, pengungkapan atau disclosure. Sebagai perusahaan publik, ia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi ke publik. Hal ini bisa jadi bertentangan dengan kepentingan manajemen yang tidak ingin mengungkapkan beberapa informasinya ke publik. Yang ketiga, ketakutan untuk diambil alih. Manajer yang memiliki hak veto kecil umumnya dapat mudah digantikan dengan manajer baru jika perusahaan diambil alih. Pada proses IPO, dikenal adanya fenomena underpricing, yaitu tidak semua saham yang dilepas ke publik itu akan mendapatkan respon yang baik. Ada juga yang direspon kurang baik oleh publik. Contohnya yaitu underpricing. Terjadi karena penawaran perdana ke publik secara rata murah. Secara rata, membeli saham di penawaran perdana mendapatkan return awal yang tinggi. Secara rata di sini maksudnya ada tidak semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal dan secara rata dapat dikatakan murah. Kemudian ada istilah return awal atau initial return. Adalah return yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana mulai dari saat dibeli di pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Waktu rata-rata dari saham diperdagangkan dari pasar primer agar dapat dijual di pasar sekunder adalah 15 hari. Kemudian ada istilah banker investasi, yaitu sebuah perusahaan yang ingin IPO membutuhkan pihak yang memiliki keahlian dalam menjual sekuritas, yaitu disebut dengan banker investasi. Banker investasi ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai advisory function, yaitu tugasnya memberikan saran-saran selama proses pelemparan sekuritas ke publik. Sarannya dapat berupa pertama, ada tipe sekuritas apa yang akan dijual, yang kedua, harga dari sekuritas, yang ketiga, waktu pelemparannya. Fungsi kedua yaitu sebagai underwriting function.
atau disebut dengan penjamin emisi. Bank investasi tugasnya membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan menanggung resiko kegagalan atau kerugian menjual kembali ke publik. Banker investasi mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, atau disebut dengan spread. Dan banker investment itu membeli sesuai kesanggupannya, dan sangat lumrah jika suatu emiten yang IPO itu terdapat lebih dari satu banker investment. Yang ketiga yaitu sebagai marketing function. Untuk mengurangi potensi risiko yang akan dihadapi oleh banker investment, seperti kegagalan menjual saham ke publik, dan jika nilai saham yang akan dilempar cukup besar, banker investment akan membentuk suatu sindikat. Sindikat ini berupa suatu grup yang fungsinya sebagai anggota ikut dalam membeli sekuritas dan menjualnya ke publik. Dan ada juga anggota yang tidak ikut membeli tetapi ikut dalam menjual sekuritas. Kemudian jual beli sekuritas itu dikenal dua pasar. Yang pertama yaitu ada pasar primer, merupakan tempat perdana penjualan saham sebelum saham itu dicatat di pasar sekunder. Yang kedua, pasar sekunder merupakan tempat berlangsungnya jual beli yang dapat kita lihat di aplikasi sekuritas atau broker saat berlangsungnya di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, dalam proses perdagangan di pasar efek umumnya menggunakan sistem lelang. Pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari anggota bursa, dan saham yang diperjualbelikan dengan satuan lot, yang mana satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Selanjutnya, investor dalam bertransaksi tidak dapat langsung di lantai bursa, tetapi diwakili oleh broker. Ada dua jenis jasa dari broker. Yang pertama full service. Jasa yang ditawarkannya seperti pertama ada investment research and advice, yang kedua asset management, yang ketiga order execution, yang keempat clearing. Kemudian ada namanya discount broker, yaitu hanya menawarkan jasa yang minim dengan komisi yang rendah. Biasanya jasa yang ditawarkan seperti order execution dan clearing. Jika ingin berinvestasi, investor harus mempunyai yang namanya RDN atau rekening dana nasabah, yaitu tempat menampung uang investor untuk beli atau jual efek. Dana investor ini ditempatkan pada bank kustodian yang telah ditentukan dan diawasi oleh KSEI. Jadi, jika broker tutup, dana investor masih tetap aman tersimpan di bank kustodian. Kemudian, di dalam RDN dikenal istilahnya rekening kas, yaitu dana yang dimiliki langsung oleh investor. Dan kedua, dikenal rekening margin. Ini adalah rekening yang dananya merupakan pinjaman dari broker untuk tambahan investor dalam bertransaksi di pasar modal. Dan adanya aturan tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing broker terkait penggunaan dana margin ini. Dan transaksi menggunakan dana margin ini ada istilah margin maintenance, yaitu besarnya margin minimum yang boleh terjadi untuk margin sesungguhnya. Misalkan margin sesungguhnya berada di bawah margin maintenance, maka dikenal istilah margin call, yaitu panggilan oleh broker supaya investor membayar tambahan kas karena margin sesungguhnya turun di bawah margin maintenance. Selanjutnya kita mengenal bentuk order. Yang pertama yaitu market order, adalah instruksi kepada broker untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga yang terbaik. Yang kedua ada limit order, yaitu investor menetapkan harga tertinggi yang boleh dibeli dan harga terendah yang boleh dijual. Yang ketiga ada stop order, yaitu memo dan akan menentukan market order jika sekuritas mencapai harga tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.